Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga diberi kesehatan selalu ya. Perkenalkan, nama saya Laili Fitria dari kelas 11 Agritan B, nomor absen 20. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit materi mengenai kolonialisme dan imperialisme. Yuk kita bahas sama-sama. Apa pengertian kolonialisme dan imperialisme itu? Kolonialisme berasal dari kata koloni. Nah, koloni menurut bahasa Latin artinya pemukiman. Upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Sedangkan imperialisme merupakan istilah yang berasal dari kata imperator, artinya memerintah. Nah, berarti imperialisme itu adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasai. Terdapat beberapa faktor penyebab lahirnya kolonialisme dan imperialisme, yaitu faktor utama, faktor pendukung, dan faktor pemicu. Faktor utama 1. Gold atau kekayaan. Keinginan bangsa Eropa untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur adalah merengkuh kekayaan sebanyak-banyaknya. Usaha mencari kekayaan ini semakin tajam setelah di Eropa saat itu merebak semakin merkantilisme. Paham merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan suatu negara. 2. Gospel atau menyebarkan agama. Portugis dan Spanyol adalah negara yang dilandasi dengan agama Katolik. Dengan mematuhi seruan Paus sebagai pemimpin Katolik dunia agar menyebarkan iman Kristiani ke wilayah jajahan, maka mereka merasa telah mengemban. 3. Glory atau kejayaan. Di tempat-tempat yang baru diduduki, bangsa Portugis selalu menancapkan padrau. Padrau adalah suatu batu prasasti besar yang menggambarkan lambang kejayaan Portugis. 4. Faktor militer. Maksudnya, kaum imperialis meningkatkan suatu daerah tertentu yang digunakan sebagai pertahanan atau mengimbangi kekuatan bangsa lain. Faktor pendukung. 1. Adanya penemuan baru dalam teknologi maritim, misalnya kompas, navigasi, kartografi, atau pembuatan peta. 2. Adanya semangat dan idealisme pribadi sejak Galileo Galilei mengatakan bahwa bumi itu bulat. Mereka tertantang untuk membuktikan teori itu. Rasa penasaran dan idealisme pribadi ini kemudian banyak ditulis oleh mereka sebagai kisah perjalanan. Faktor pemicu. Konstantinopel merupakan tempat bertemunya pedagang Eropa dengan pedagang dari timur. Dagangan yang dijual misalnya emas, perak, rempah-rempah, tembikar, karpet, batu mulia, dan lain-lain. Mereka membeli barang-barang itu, kemudian dijual di Eropa dengan harga mahal. Dari sinilah mereka secara perlahan-lahan mengenal kekayaan dari dunia timur. Konstantinopel dikuasai oleh Sultan Mehmed II, penguasa Ottoman. Nah, sekarang sudah paham ya mengenai materi kolonialisme dan imperialisme itu. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.